Tuhan baik dalam segala keadaan. Keadaan dapat berubah-ubah. Dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dari keadaan yang baik dapat menjadi buruk. Dari keadaan yang buruk bahkan dapat menjadi lebih buruk lagi. Tetapi kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam segala keadaan di hidupmu. Oleh sebab itu, kita harus terus mempercayai Tuhan, meyakini akan kebaikan Tuhan, tetap mempunyai iman yang kuat di hadapan Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus tetap percaya meskipun kita tidak melihat. Perkataan ini pernah diucapkan oleh Yesus Kristus untuk mengoreksi iman dari Thomas. Kenapa? Karena Thomas mau percaya Tuhan kalau dia melihat. Nah, di sini menjadi pelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ayo, meskipun apa yang kita lihat tidak sesuai seperti yang menjadi kerinduan hati kita, keadaan yang ada kelihatannya bukan tambah hari tambah baik, atau mungkin keadaanmu makin hari makin berat, tapi ingatlah baik-baik bahwa kita percaya bukan karena melihat. Kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Kebaikan Tuhan ada bersama dengan kita. Kita percaya Tuhan. Kita punya iman yang besar kepada Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Bukan berdasarkan keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita punya kepercayaan, kita punya iman kepada Tuhan berdasarkan janji-janji Tuhan, berdasarkan sabda kebenaran firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita renungkan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah berubah. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kisah Thomas adalah sebenarnya kisah tentang kebaikan Tuhan. Di hari Jumat, Tuhan Yesus tergantung mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Thomas kecewa. Kenapa? Karena dia sedang mengikuti Mesias. Ternyata menjelang Sabat, Mesias disalibkan. Padahal mereka akan merayakan Paskah, yaitu hari pembebasan, hari kelepasan dari perbudakan. Justru pemimpin mereka, Mesias, digantung mati di kayu salib. Otomatis hati dari Thomas ini kecewa, tergoncang, seolah-olah masa depannya sirna hilang dengan begitu saja. Dan kita perhatikan bahwa Tuhan tidak membiarkan Thomas mengalami hal yang seperti itu berlarut-larut. Tuhan turun tangan untuk menyatakan kebaikannya. Justru Thomas yang tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, malahan Thomaslah orang yang pertama yang mendeklarasikan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhanku dan Allahku dibandingkan para murid-murid yang lainnya. Luar biasa bukan? Tuhan baik memulihkan Thomas. Kita juga harus banyak belajar. Mari kita belajar bagaimana Tuhan menyatakan kebaikannya kepada Thomas. Yang pertama, Tuhan memperhatikan pergumulan Thomas. Dan saya sangat percaya Tuhan juga memperhatikan pergumulan kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 24 berkata demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pertama kali kepada murid-muridnya di sebuah rumah yang terkunci rapat, rupanya Thomas tidak ada di situ. Thomas sendirian. Thomas tergoncang. Hatinya menggelora dengan kesedihan. Dia mengalami banyak pergumulan yang besar. Karena Yesus Kristus, dia pikir sudah mati dan tidak bangkit. Dan kita lihat kebenaran firman Tuhan bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang lebih dahulu mendengar dan melihat Yesus bangkit, mereka bersaksi kepada Thomas. Mereka menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Ternyata kesaksian dari murid-muridnya, dari teman-teman Thomas ini tidak mempan, tidak membuat Thomas percaya kepada Tuhan. Bahkan Thomas sempat berkata sedemikian, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini perkataan dari Thomas.
Yang menarik adalah Tuhan memperhatikan apa yang menjadi pergumulan Thomas di hati. Ketika Thomas berkata seperti ini, Tuhan Yesus tidak menampakkan diri. Namun ketika Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, Tuhan mengutarakan apa yang sudah dikatakan oleh Thomas itu. Perkataan mencucukkan tangannya ini. Artinya apa? Meskipun Tuhan tidak bersama-sama secara kasat mata dengan Thomas dan para murid-murid, ternyata Tuhan mendengar dan Tuhan memperhatikan pergumulan dari Thomas. Meskipun mungkin Anda saat ini tidak merasakan kehadiran Tuhan, perasaanmu biasa-biasa saja, hatimu lagi berkecamuk dengan banyak pergumulan, engkau mengalami banyak tekanan pada saat ini, dan engkau mungkin berteriak sendirian tentang pergumulan yang engkau hadapi. Ingat baik-baik, engkau mungkin tidak merasakan kehadiran Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan hadir dan Tuhan memperhatikan. Karena begitulah yang dialami oleh Thomas. Thomas tidak sadar Tuhan tahu apa yang dia katakan. Dan Tuhan mengutip kembali perkataan Thomas itu. Oleh sebab itu, ini menjadi tanda yang kuat bagi kita bahwa Tuhan mengerti, memperhatikan betul pergumulan kita. Sehingga kita harus percaya Tuhan baik dalam hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan melawat Thomas dengan damai sejahtera. Yohanes 20 ayat 26 berkata demikian. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. 8 hari kemudian. Berarti apa? Hari Minggu kedua setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu pertama, hari Minggu Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan minggu berikutnya, 8 hari kemudian, minggu berikutnya, minggu kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya dan juga Thomas. Dan kemudian, setiap hari Minggu, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan datang beribadah memuliakan nama Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata demikian. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Tuhan Yesus menampakkan diri dan Thomas ada di situ. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Damai sejahtera bagimu. Artinya apa? Tuhan datang untuk memberikan damai sejahtera yang minggu sebelumnya sudah diberikan kepada murid-murid yang lain. Ucapan ini, sekarang ucapan berkat ini memang khususnya juga selain kepada murid-murid yang lain, juga khususnya buat Thomas, agar Thomas menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Kita mungkin pernah mengalami berbagai goncangan kalau lagi jalan. Ketika engkau naik kereta api, engkau merasa ada goncangan. Ketika engkau naik kapal laut, engkau bisa merasa ada goncangan sedikit. Ketika engkau naik pesawat, engkau bisa merasakan ada goncangan. Itu goncangan dari luar, dan itu memang lumrah, bukan? Nah, kalau Anda ada di sebuah taman yang indah, dengan cuaca yang cerah, dan kembang-kembang bunga-bunga yang lagi bermekaran, semuanya indah dan teduh dan nikmat. Tapi hatimu bergoncang, hatimu tergoyang, imanmu tergoyahkan. Apa yang terjadi? Keadaan yang indah itu juga menjadi ruwet. Engkau bisa teriak-teriak sendirian di situ. Engkau bisa histeris sendirian di situ. Bisa ngomel-ngomel sendirian di situ. Kenapa? Keadaan yang baik seperti itu ternyata tidak mampu untuk menghiburkan hati seseorang yang mengalami goncangan yang parah, goncangan yang berat. Oleh sebab itu, yang terpenting ketika orang sedang mengalami goncangan adalah dia menikmati damai sejahtera dari Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas. Dari hatinya yang paling dalam, Tuhan memberikan kepada Thomas damai sejahtera di hati Thomas, agar Thomas bisa merasakan ketenangan dan kedamaian. Ingat baik-baik, Tuhan juga telah melawat Thomas, Tuhan juga mau melawat kehidupan kita dengan damai sejahtera. Ketika hatimu menikmati damai sejahtera dari Tuhan, maka goncangan yang ada di sekelilingmu itu tidak akan membawa pengaruh yang terlalu dalam. Engkau tetap percaya dan meyakini akan kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, dari firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, bagaimana memperhatikan kebaikan Tuhan. Yang pertama, Tuhan memperhatikan pergumulan kita. Tuhan melawat kita dengan damai sejahtera. Dan yang ketiga, Tuhan memantapkan kepercayaan kita sebagaimana Tuhan memantapkan kepercayaan Thomas. Yohanes 20 ayat 27 sampai 28 berkata demikian.
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas yang ragu-ragu, sekarang imannya dimantapkan oleh Tuhan. Dan dia sendiri berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ketika Tuhan mau menyatakan kebaikannya dalam hidup kita, Tuhan terlebih dahulu akan memantapkan kepercayaan kita. Dan nantikanlah bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.